Salam Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan, Jemaat GJA Sidoarjo. Dikarenakan situasi yang ada saat ini, kita bersama-sama belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa bersama. Haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur kesempatan hari ini kami bisa bersama-sama dengan seluruh umat-Mu, bersatu hati menikmati kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong setiap kami, urapi setiap kami, bimbing setiap kami, untuk kami mengerti, memahami, dan terlebih lagi di hari-hari yang tidak menentu ini, kami boleh melakukan hal-hal yang terbaik untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami mengucap syukur bersama-sama, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan ambil tema hidup yang berdampak. Kalau kita membaca, mendengar tentang corona, ya kita semua sudah tahu. Saya update tadi pagi, yang saya baca, sekarang ini yang terinfeksi virus itu 204 negara. Itu hampir seluruh dunia terkena infeksi virus corona. Dan yang terbesar adalah di Amerika, mencapai 240.000 yang sudah positif terinfeksi, melebihi Cina yang waktu itu hanya 81.000. Di dunia saat ini sudah mencapai 1 juta lebih orang yang terinfeksi, dengan 53.000 orang meninggal karena virus ini. Ya, begitu terkenalnya virus ini, anak kecil, orang muda, orang dewasa, orang tua, semua membicarakan virus ini. Dampak yang begitu luar biasa. Bahkan masker hilang, cairan sanitizer hilang, semua berdampak. Sekarang orang gak boleh salaman, ke gereja hanya pakai salam tangan, gak boleh sekarang pakai salaman. Semua terimbas, perekonomian di seluruh dunia jatuh. Rupiah sekarang 17.000. Ya, semua terdampak dengan corona. Apapun yang kita lakukan pasti berdampak, Bapak Ibu. Kita harus tahu itu. Besar kecil, apapun yang kita lakukan pasti berdampak. Kita buang tisu sembarangan, berdampak. Mungkin bukan saat ini, tapi nanti ke depan akan ada banjir. Itu karena waktu kita membuang tisu sembarangan. Apapun yang kita lakukan itu pasti berdampak. Pernah nggak kita berpikir, apa yang aku lakukan ini, apa dampak ke depan? Kita akan membaca di dalam Alkitab, ternyata pernah ada juga wabah yang menyerang seluruh dunia. Saya bacakan di Kisah Para Rasul 17 ayat 6. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak, katanya, kita dengarkan ya, orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang kemari juga. Saya ulangi yang di sini. Orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang kemari juga. Tercatat dalam Alkitab bahwa Paulus menjadi wabah pandemi di seluruh dunia. Di mana dia berada, selalu berdampak ada orang diselamatkan. Dia ketemu orang, dia berpikir orang ini bisa diselamatkan. Dia duduk dengan orang, dia pasti membicarakan orang ini bisa diselamatkan. Ini yang membuat akhirnya orang-orang Yahudi marah semua. Pertanyaannya, apa yang menjadi dampak ketika kita berada dalam suatu tempat? Apa yang menjadi dampak ketika kita melakukan sesuatu? Karena mau tidak mau, keberadaan kita, perbuatan kita itu akan berdampak di sekitar kita. Entah itu seperti wabah corona yang mematikan, atau itu seperti wabah Paulus yang menghidupkan. Bagaimana dengan kehidupan kita?
Kalau kehidupan kita terkontaminasi dengan dunia ini, sikap hidup kita, karakter kita, cara pandang kita seperti di dunia ini, maka di mana kita berada, wabah yang terjadi adalah wabah seperti corona. Orang-orang di sekitar kita akan mengalami kematian. Tapi saat kehidupan kita diisi dengan, terkontaminasi dengan aura surga, penuh dengan kasih, penuh dengan firman, penuh dengan roh, maka di mana kita berada akan berdampak seperti Paulus. Akan ada kehidupan di sekitar kita. Bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Apa yang menjadi dampak kehidupan kita terhadap rekan-rekan kita? Apa yang menjadi dampak terhadap keluarga kita? Dan apa yang berdampak dalam diri kita terhadap gereja kita? Intinya di sini, apa yang menjadi isi dalam hidup kita itu akan berdampak di sekeliling kita. Hari-hari ini waktu yang terbaik bagi kita untuk mengisi kehidupan kita dengan perkara-perkara rohani. Dengan situasi yang ada, kita tidak bisa ke gereja. Saat ini kita di rumah, itu kita isi dengan perkara-perkara rohani. Kehidupan kita, rumah kita, keluarga kita, mari kita isi dengan perkara-perkara rohani. Kita isi dengan penyembahan, kita isi dengan firman, kita isi dengan hadirat Allah, kita isi dengan urapan Allah. Maka kehidupan kita keluar itu akan berdampak kehidupan. Di mana kita berada akan ada kehidupan di sana. Ini yang menjadi perenungan kita saat ini. Bagaimana dengan kehidupan kita? Bila saat ini setiap kita yang melihat dan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama ini, kita berdoa, bila Tuhan tolong dengan situasi yang tidak menentu ini, di rumah kita pun bisa melakukan KKR rohani, baik pribadi maupun bersama dengan keluarga. Hingga kita keluar, kita akan berdampak kehidupan dan nama Tuhan dimuliakan. Kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Bapa di sorga, firman-Mu sudah selesai disampaikan. Bila saat ini Kau mengurapi setiap kami umat-umat-Mu GJA Sidorejo, dimanapun kami berada, di rumah kami masing-masing, Tuhan mengurapi setiap kami. Penuhi kehidupan kami dengan penyembahan, penuhi kehidupan kami dengan firman-Mu, penuhi kehidupan kami dengan roh-Mu. Kami membangun KKR rohani dalam keluarga kami masing-masing, hingga kehidupan kami akan berdampak seperti Paulus. Di mana kami berada, di mana keluarga kami berada, di situ ada kehidupan dan nama Tuhan dimuliakan. Kami mengucap syukur bila kasih setia-Mu selalu ada dalam kehidupan kami, turun atas setiap kami. Di situasi yang tidak menentu ini, Tuhan ada dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.